Ya, selamat sore kawan pajak. Apa kabar? Mudah-mudahan sore hari ini juga sehat semuanya ya. Selamat bergabung dalam acara Tax Live sore hari ini. Dan tentunya selamat bergabung bersama akun Instagram Ditjen Pajak RI. Juga buat kawan pajak yang mungkin saat ini juga tengah dalam perjalanan, mungkin sedang menyimak Tax Live sore hari ini. Terima kasih sekali ya. Senang sekali tentunya kita berjumpa kembali dalam acara Tax Live hari ini untuk episode 86, tepatnya di edisi Jumat 24 Maret 2023. Dan tentunya hari ini bertepatan dengan hari kedua di bulan Ramadan ya. Segenap kru Tax Live dan juga Direktorat P2 Humas tentunya mengucapkan selamat menunaikan ibadah terbaik di bulan Ramadan tentunya untuk kawan pajak, dan semoga Ramadan tahun ini kita semua bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya dari tahun-tahun sebelumnya dan juga mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Oke. Dalam Tax Live kali ini episodenya sangat spesial sekali. Kenapa? Karena kita akan ngobrol-ngobrol seputar pajak yang dengan format yang santai sekali selama kurang lebih 30 menit ke depan ya. Dan tentunya ini kita akan membicarakan aturan yang sangat grace. Kenapa dibilang grace? Karena ini juga baru terbit maksud kami 1 minggu yang lalu. Nah, nanti kita juga akan ditemani dengan bintang tamu yang luar biasa juga tentunya ya. Tapi sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu untuk kawan-kawan pajak yang sudah bergabung di sini. Tentunya mungkin boleh dibantu bisa kita tampilkan gitu ya. Kebetulan ada kendala di sini. Oke, kami menyapa kawan pajak juga yang sudah hadir dalam acara Tax Live sore hari ini dari Sabang sampai Merauke, dan juga yang mungkin sore hari ini juga ada banyak ada banyak hal aktivitas yang dilakukan, terutama menjelang ngabuburit ya, kegiatannya ngabuburit menjelang buka puasa, tapi sambil nyempetin kita untuk melihat Tax Live sore hari ini. Oke, boleh dikasih contekan mungkin Tax Live-nya untuk viewernya? Oke. Nggak masalah kalau gitu ya. Untuk teman-teman, ayo undang teman-teman lainnya untuk bisa bergabung dalam acara Tax Live sore hari ini 30 menit ke depan, karena aturan yang kita akan bahas sore hari ini benar-benar aturan yang sangat grace sekali ya, karena baru terbit 1 minggu lalu lah ya. Oke. Nah, kawan pajak masih ingat kira-kira suaranya kecil? Coba kalau yang ini tes, selamat sore. Nah, selamat sore untuk kawan pajak yang sudah bergabung dalam acara Tax Live. Iya, mudah-mudahan bisa menangkap suara kami ya. Oke. Iya, saya ulangi lagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Samsudin, kemudian juga ada Febriana. Mudah-mudahan ini bisa menangkap suara kami ya sore hari ini, karena tadi mungkin feedbacknya katanya sedikit kecil suaranya. Mudah-mudahan ini bisa semakin ditangkap. Oke. Boleh konfirmasinya teman-teman kawan pajak yang mungkin sudah bergabung, apakah sekarang sudah terdengar? Karena saya sudah memberikan power lagi sama suara saya nih tentunya. Oke, mudah-mudahan sudah ya. Ya, oke. Kembali kami mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kalau tadi sempat ya, kawan pajak juga sudah mendengar bahwa episode kali ini kita akan membahas satu aturan yang masih grace, dan ini merupakan episode yang sangat spesial. Aturannya baru keluar, baru terbit 1 minggu lalu, dan saya mengajak kawan pajak semuanya untuk kembali mengingat-ingat gitu ya. Kira-kira 7 tahun lalu para penulis buku ini mengeluhkan apa? Mengeluhkan atas tarif PPh, atas royalti yang mereka mereka dapatkan gitu ya, begitu tinggi. Nah, gitu ya. Nah,
Memang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, royalti ditetapkan sebagai PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh pemberi kerja, ya, dan juga pemberi royalti, maksud kami di sini, dengan tarif 15%. Nah, jadi aspirasi daripada penulis dan juga pencipta lagu, ya, sebagai pihak yang memang sangat berkepentingan di sini, tentunya ini menjadi salah satu perjuangan, ya. Saya boleh menyebutnya bahwa salah satu pejuang atas royalti di sini, teman-teman, sekaligus penulis dan juga pencipta lagu yang luar biasa. Saya sempat mengunjungi Instagram pribadinya, karena beliau sempat membagikan kelegaannya dalam sebuah status dalam akun pribadi, ya. Jadi perjuangannya selama kurang lebih 7 tahun kemudian membuahkan hasil. Apa hasilnya? Direktorat Jenderal Pajak kemudian menerbitkan peraturan Dirjen yang pertama di tahun 2023, ya. Oke, jadi Per Dirjen ini yang terbit di awal tahun 2023 ini sekaligus merespon aspirasi para pekerja seni dan juga penerima royalti dengan menerbitkan Per 1 tahun 2023. Oke, untuk menjelaskan bagaimana isi dari Per 1 2023 tersebut, tentunya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya akan ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa sekali. Oke, ini idola saya nih, idola kawan pajak juga mungkin, ya. Mari kita undang Mbak Dewi Dilestari. Oke, mudah-mudahan ini sudah masuk, ya. Oke, ini luar biasa nih, karena sore hari ini kita langsung bisa ngobrol bareng sama salah satu pejuang pajak atas royalti. Oke, ya, kita masih menantikan, ya, kawan pajak. Dan mungkin kawan pajak juga hari ini juga sangat penasaran sekali, kira-kira nanti seperti apa, ya, ketentuannya, isi daripada Per 1 tahun 2023. Karena memang juga baru disosialisasikan, ya, ke beberapa teman-teman kawan pajak yang mengikuti webinar pajak. Tapi kali ini, sore hari ini, kita langsung membahas dalam acara Tax Live episode 86 edisi 24 Maret 2023. Oke, kami sekali lagi akan mengundang Dewi Dilestari yang merupakan salah satu pejuang pajak atas royalti. Apakah sudah bergabung bersama di sini? Kalau sudah bergabung, kita akan langsung ngobrol nih. Saya udah nggak tahan lagi nih untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Dewi, ya. Saya panggilnya Mbak Di, ya, gitu, ya. Panggilan akrab nih teman-teman semuanya, kawan pajak semuanya, kepada Mbak Dewi Lestari, Mbak Di. Kita sambil menantikan. Nah, nanti juga mungkin ketentuannya seperti apa, berapa tarifnya, gitu, ya, sekaligus nanti akan bisa kita jelaskan bareng sama Mbak Dewi Lestari. Ya, ternyata masih ada sedikit kendala, mungkin kita masih nantikan. Dan dia pastinya kami juga menyapa kawan pajak sekali lagi yang sudah hadir, ya, bersama kami dalam acara Tax Live kali ini. Saya menyapa di sini ada siapa nih? Mbak Adela. Halo, selamat sore Mbak Adela. Kemudian juga ada siapa lagi ini? Diciplok. Ya, jelas. Katanya sih audionya jelas, kata Mas Terdi. Terima kasih banyak loh. Kemudian tadi udah ada pertanyaan, dimulai tahun kapan nih pertanyaannya? Belum juga dijelaskan, sudah ada pertanyaan. Wah, ini emang luar biasa sekali, ya. Kemudian ada juga saya menyapa Mbak Lisa. Mbak Lisa, ya. Oke. Kemudian ada beberapa kawan pajak lainnya juga. Silakan. Ayo, kabari nih yang lainnya yang mungkin belum bergabung bersama kami dalam acara Tax Live. Silakan bergabung bersama sini di acara Tax Live sore hari ini. Oke, kita sambil menantikan Mbak Di untuk bisa bergabung bersama. Selamat sore juga untuk, oh, ini kayaknya saya kenal nih, kalau Mas Keli ganteng ini, ya. Oke, sekarang KPP mana sih, Mas, ya? Terus juga ada siapa lagi nih? Saya say hi untuk Mbak Salwa. Oke. Kemudian juga saya say hi untuk siapa lagi nih?
Oke, untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung, nggak apa-apa, nggak masalah. Dari Sabang sampai Merauke. Sepertinya memang kita masih dalam koneksi atau juga mencoba untuk bersambung bersama Mbak Dewi Lestari. Tapi sejenak ya, sekilas, saya akan coba untuk mengulas sedikit terkait dengan Per 1 2023 yang mana memang seperti kami sampaikan tadi bahwa aturan ini, Per Dirjen ini ya baru saja terbit 1 minggu lalu dan ini merupakan kabar gembira ya bagi seluruh penerima royalti karena untuk teman-teman yang mungkin peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun yang menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan neto, ini bisa ya, oke, mendapatkan tarif yang dikatakan ini turun gitu ya, karena memang konsepnya ini memberikan kemudahan. Nah, termasuk nanti juga seperti apa perhitungannya ketika nanti kita akan menyampaikan SPT tahunannya, karena memang problemnya teman-teman ini khususnya ya para penulis, kemudian juga, oke, sudah bergabung ya? Oke, selamat sore Mbak Di. Selamat sore Mas Rian. Akhirnya saya bisa Akhirnya. ketemu Mbak Di. Saya juga bisa ketemu Mas Rian. Oke, ya, ini beda banget ya kalau Mbak Di kan shining gitu ya, kalau di sini gelap. Saya dekat jendela Mbak, soalnya Mas posisinya. oke. Mbak Di apa kabar sore hari ini? Kabar baik, terima kasih teman-teman juga semuanya yang sudah ikut menyaksikan. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Bagi yang sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Buat Mas Rian juga Oke, barangkali ya, dan puasa terima ya Mas. kasih. Aduh, terima kasih sekali loh karena sudah menyapa kawan pajak yang bergabung dalam acara Tax Live sore hari ini. Oke, Yes. Mbak Di, gini ya, makasih banyak sekali lagi karena memang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Saya tahu Mbak Di ini sangat sibuk ya, dan Oke. Mbak Di memang hadir sekali lagi dalam acara Tax Live sore hari ini. Kebahagiaan yang luar biasa lah bagi kami dan juga teman-teman kawan pajak yang memang menyaksikan ini. Kalau boleh saya tanya nih sama Mbak Di, apa sih yang menggugah Mbak Di untuk bisa gabung di acara Tax Live sore hari ini? Oke. Bagi saya ya Mas, ini kan masalah yang penting sekali. Karena memang kebetulan saya berada di dua kaki nih. Kaki saya satu di dunia musik, satu lagi di dunia kepenulisan. Jadi memang yang namanya PPH 23 ini benar-benar merupakan hajat hidup saya dan juga banyak dari teman-teman saya, rekan saya, pekerja seni di Indonesia kan tidak sedikit jumlahnya. Jadi saya rasa ini secara konten sangat penting sekaligus timing juga ya Mas, karena kan kita mau mendekati tenggat pelaporan SPT tahunan. Jadi rasanya saya kepengen sekali membantu kalau bisa mensosialisasikan peraturan yang baru ini. Wah, luar biasa sekali. Boleh nih berikan tepuk tangan atau ekspresi buat kawan pajak ya. Karena memang tadi sempat saya katakan bahwa Mbak Di adalah salah satu daripada pejuang pajak atas royalti. Gitu. Saya menyebutnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, kawan pajak, sore hari ini Tax Live sambil ngabuburit tentunya kami berdua di saya, Rian dan juga Mbak Di akan ngobrol terkait dengan kabar gembira yang memang terbit ini ya melalui Per 1 2023 dan ini harus kita bagikan informasinya ke masyarakat luas, khususnya teman-teman kawan pajak penerima royalti seperti penulis, pencipta lagu seperti Mbak Di ya, dan juga mungkin di sini kami menyampaikan bahwa ternyata nggak cuma penulis ataupun pencipta lagu saja, karena memang penerima royalti itu banyak ya, termasuk para peneliti juga. Ini merupakan kabar gembira. Oke, nah walaupun Mbak Di juga udah tahu sekilas, mumpung saya ketemu juga sama Mbak Di, mungkin kira-kira apa nih yang mungkin akan ditanyakan oleh Mbak Di terkait dengan aturan ini? Ya, ini aku penasaran banget soalnya Mas Rian. Ini kan proses yang sebetulnya sudah cukup panjang ya, dari 2017 waktu itu pertama kali bergulir lah isu mengenai pajak royalti. Nah, saya kepengen tahu nih Mas, apa yang melatar belakangi terbitnya peraturan yang baru ini? Iya, jadi kalau kita bicara terkait dengan Per 1 2023, ya, jadi Badi, Per 1 ini memang diterbitkan untuk memberikan kemudahan, ya, poinnya itu, kemudahan.
keadilan dan juga kepastian hukum terkait pelaksanaan pemotongan PPh 23. Karena tadi kan juga PPh pasal 23 ini nggak jauh-jauh dari kehidupan Mbak Di ya, karena memang hajat hidupnya Mbak Di selaku penulis dan juga pekerja seni gitu ya. Nah, PPh 23 ini kan atas royalti yang diterima orang pribadi yang menerapkan perhitungan PPh dengan menggunakan NPPN. Nah, dari tadi juga udah disebut nih NPPN apaan sih gitu ya. NPPN sendiri adalah norma penghitungan penghasilan gitu ya. Di mana kemudahannya gitu ya. Jadi gini, kawan pajak, kemudahannya adalah orang pribadi pengguna NPPN di per 1 ini dipotong PPh pasal 23-nya dengan tarif yang lebih rendah. Itu kata kuncinya. Tarifnya lebih rendah. Ya memang sebelumnya tarifnya adalah 15%, kemudian nanti dipotongnya menjadi 6% Mbak Di. Gitu. Nah, jadi memang tarif ini ditujukan bagi wajib pajak ya, orang pribadi dengan oplah yang mungkin tidak terlalu tinggi ya, yang artinya penghasilan setahunnya tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, jadi pemotongan pajak dengan tarif yang lebih rendah ini akan berdampak pada status SPT tahunannya. Karena nanti kan kita perhitungkan di akhir tahun ya, seperti tadi kami sampaikan, sempat singgung-singgung juga bahwa banyak ternyata ketika sebelum adanya aturan ini, banyak teman-teman penulis yang SPT-nya di akhir tahun diperhitungkan malah menjadi lebih bayar, gitu ya. Dan seperti kita ketahui, bahwa ketika kita bicara soal SPT lebih bayar, maka pengembaliannya ini untuk wajib pajak ya akan dilalui dengan melalui tahapan administrasi, gitu. Jadi dengan tarif pemotongan yang lebih rendah ini akan mengurangi beban administrasi bagi si wajib pajak dan juga energinya nggak terlalu terbuang habis untuk melakukan permohonan pengembalian ke kantor pajak gitu. Nah, jadi, itu dari sisi kemudahan. Betul. Jadi kalau saya boleh simpulkan Mas, katakanlah penghasilan saya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun gitu ya. Jadi ketika saya mendapatkan royalti dari penerbit, yang tadinya potongannya 15%, ini lalu turun menjadi 6%. Jadi memang ada ekstra untuk cash flow saya ya. Karena ini kan penurunannya signifikan ya, dari 15 ke 6 itu kan 60%. Nah, jadi kalau bisa dibilang penghasilan saya ini potensi lebih bayarnya menjadi lebih kecil gitu ya. Gitu ya. Betul sekali. Tapi dengan catatan bahwa orang pribadi yang bisa menggunakan tarif ini adalah yang menggunakan NPPN seperti yang disampaikan sebelumnya, norma penghitungan penghasilan itu. Iya. Nah, kalau tadi banyak yang udah nanya juga tuh Mas ya, NPPN itu apa? Nah, sekarang nih Mas, kalau misalnya tadi kan Mas Rian sempat bilang ada landasan kepastian hukum ya, bahwa royalti kita ini dipotong 50% norma ya, norma pekerja seni itu 50%. Nah, bukannya dari 2017 tuh memang udah begitu caranya ya Mas menghitung royalti. Jadi apa secara prinsip bedanya dengan yang sekarang? Nah, benar Mbak Di. Jadi memang tarif ini kan memang seperti Mbak Di tadi sampaikan ya, bahwa Mbak Di juga udah terbiasa dengan tarif PPh pasal 23 sebesar 15%. Dan memang Mbak Di sudah lakukan ini dari 2017 gitu ya. Benar sekali gitu ya. Ini wajib pajak orang pribadi ketika kita menggunakan PPh 23 gitu ya. Nanti kan kita akan menghitungkan kembali, memperhitungkan kembali gitu ya, SPT tahunannya gitu ya, untuk menghitung kembali berapa pajak penghasilan terutangnya selama 1 tahun lewat SPT tahunannya. Nah, dengan menggunakan tarif progresif. Nah, tarif progresif itu kan mulai dari 5% sampai dengan 60 juta. Dan di atas 5 miliar itu akan dikenakan tarif 35% gitu ya. Dari yang terendah 5% sampai dengan 35% selama setahun ini gitu ya. Nah, jadi jumlah pajak yang terutang selama setahun itu kemudian dikurangkan dulu dengan bukti potong yang kita dapatkan gitu ya. Bukti potong itu sebelum kita kurangkan dengan bukti potong, kita akan mendapatkan yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini akan menjadi pengurang. Dan juga kredit pajaknya apa? Kredit pajaknya adalah ya PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 22, kemudian juga PPh pasal 23 gitu ya. Yang mana PPh pasal 23 atas royalti ini gitu ya, ini diatur dalam per 1 tahun 2023 ini
Nah, jadi sebenarnya untuk menjadi kredit pajak ya atau pengurang lah ya setelah tadi kita perhitungkan selama setahun, kemudian kita kurangkan untuk dengan kredit-kredit pajak yang ada, ya wajib pajak ini harus mengentry bukti potongnya, bukti potong yang sudah didapat, yang sudah dikumpulkan dalam 1 tahun kita entry, gitu ya. Kemudian nanti setelah kita entry di lampiran 2 bagian A, formulirnya sih 1770, ya. Nah, nanti akan terlihat nih, gitu, terlihat selisihnya apakah itu lebih bayar ataupun kurang bayar, gitu ya. Nah, jadi dengan adanya penurunan tarif PPh pasal 23 ini atas royalti yang turun ya dari 15% ke 6%, maka akan mengurangi kemungkinan wajib pajak lebih bayar karena pemotongannya lebih besar dari pajak yang berutang. Nah, pun kalau ternyata hasilnya adalah kurang bayar, maka kita harus lunasi dulu nih kekurangannya, kurang bayarnya terlebih dahulu ya. Jadi paling enak nih kalau tadi Mbak disampaikan kan kurang bayarnya mendingan tipis-tipis aja lah ya, nggak terlalu banyak, jadi nggak kaget gitu di akhir tahun. Kita menghindari gitu. Juga, tapi kita paling menghindari yang namanya lebih bayar ya. Lebih bayar itu satu hal yang sangat kita hindari gitu. Kalau kurang bayar tipis-tipis paling ideal lah itu. Oke, kurang bayar tipis-tipis paling ideal gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih bayar, ya selain waktunya juga gitu ya, energi gitu ya untuk ngurus ke kantor pajak kan agak repot gitu ya. Oke, nah jadi misalnya gini ya, kalau misalnya tadi Mbak Di sampaikan, kalau lebih bayar maka atas SPT daripada wajib pajak itu akan dilakukan penelitian terlebih dahulu ya sebelum dikembalikan jumlah lebih bayarnya. Walaupun gitu ya, ini memang sangat memerlukan waktu dan juga energi gitu ya. Dan memang walaupun di tahun 2018 sejak tahun 2018 sudah ada juga sih kemudahan terkait dengan pengembalian pendahuluan di mana kalau kita katakan ya semudah apapun ya tetap ya habis energinya gitu ya untuk ngurusin ini gitu. Mendingan tadi kurangi tipis-tipis idealnya gitu ya. Betul. Oke Mas, nah ini pertanyaan saya nih Mas ya, kalau walaupun langka, tapi mungkin ada gitu ya. Penulis yang saking suksesnya dia punya penerimaan royalti itu bisa sampai di atas 4,8 miliar. Nah, ini apakah kemudian jadi balik lagi ke potongan yang sebelumnya yaitu 15, artinya dia tidak berhak untuk menggunakan pemotongan ini atau gimana tuh Mas? Nah, ini penjelasannya terkait dengan kalau misalnya orang pribadi ternyata nih punya oplahnya ternyata cukup tinggi ya dan di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun gitu ya. Nah, kalau untuk orang pribadi yang seperti ini agak sedikit berbeda Mbak Di, karena memang mereka itu harus melakukan yang namanya pembukuan. Yang artinya betul banget gitu ya. Jadi artinya mereka memang harus benar-benar sudah bisa nih berapa menghitung mulai dari produksi, kemudian juga bisa mengurangi dengan beban-beban yang selama ini atau biaya-biaya yang selama ini digunakan untuk memproduksi penulisan tersebut gitu ya, karya tulisnya seperti itu. Nah, jadi memang kalau di atas 4,8 itu menggunakan pembukuan. Nah, yang perlu ditekankan kan tadi ya di per ini sekali lagi untuk orang-orang pribadi ya, penerima royalti ya yang memang menggunakan NPPN, dan NPPN itu sudah pasti di bawah 4,8 miliar seperti itu. Jadi itu syarat utamanya ya Mas ya. Betul gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh saya ini ya Mbak Di ya, saya coba untuk kasih gambaran bahwa kita harus kenal dulu nih bagaimana perhitungan PPh itu sendiri yang dengan menggunakan norma gitu ya. Gimana maksudnya? Basicnya setiap penghasilan itu akan dikenakan pajak atas penghasilannya. Itu basicnya, seperti itu ya. Nah, penghasilan ini sendiri dihitung berdasarkan pembukuan, ya. Ketentuannya gitu ya. Jadi pada dasarnya wajib pajak itu harus menyelenggarakan pembukuan. Nah, untuk itu undang-undang sebenarnya ya memberikan kelonggaran. Kelonggarannya apa? Kelonggarannya kepada wajib pajak orang pribadi itu untuk bisa nih ya menjalankan usaha dan juga melakukan pekerjaan bebas yang memang omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, itu boleh tidak menggunakan pembukuan seperti yang kita bahas sore hari ini gitu ya. Cukup dengan apa? Cukup dengan pencatatan aja gitu loh. Cukup dengan pencatatan aja. Nah, kalau sudah dilakukan dengan pencatatan, wajib pajak orang pribadi yang membuat pencatatan ini menghitung PPh-nya hanya menggunakan norma gitu ya. Norma penghitungan penghasilan neto yang dari tadi sudah kami sampaikan NPPN.
Nah, NPPN ini biasanya bentukannya persentase, Mbak Di. Jadi, misalnya Mbak Di nih, royaltinya selama setahun adalah 4,7 miliar, misalnya. Maka perhitungan NPPN-nya 50% dikalikan 4,7 miliar, dapat hasilnya 2 miliar 350 juta. Nah, tapi sebenarnya gini, tadi juga sempat kami sampaikan ya, bahwa perhitungan ini gitu ya, untuk NPPN ini itu ya, kawan pajak yang melaksanakan pekerjaan bebas seperti dokter, kemudian juga peneliti, itu juga menggunakan aturan NPPN ini yang memang sudah ada dari tahun 2015. Seperti itu gitu ya. Jadi kalau tadi Mbak ditanya kalau di atas 4,8 miliar, ya udah berarti harus melakukan pembukuan. Tapi kalau misalnya di bawah 4,8 miliar, ya boleh gitu ya. Tidak menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan catatan, tapi menggunakan misalnya NPPN. Nah, berapa tarifnya? Persentasenya adalah 50% gitu. Jadi terkait dengan NPPN disebutkan bahwa penulis memang menggunakan norma sebesar 50%. Gitu. Oke. Jadi artinya per 1 ini lebih menjamin hak para penulis yang menghitung NPPN-nya, PPh-nya ini dengan menggunakan norma ya Mas ya. Jadi dia boleh mengalihkan norma 50% atas royalti yang ia terima, sehingga pengenaan pajak atas royaltinya bukan dari jumlah brutonya, betul ya Mas ya? Betul, iya. Nah, yang saya mau tanyakan Mas, kalau nanti di SPT tahunan neto pendapatan kita itu tetap dihitung berdasarkan bruto atau yang sudah dikalikan 40% tadi, Mas? Oke. Nah, jadi nanti terkait dengan bagaimana nih SPT tahunannya gitu ya. Kalau tadi kan tarif gitu ya 6%, kemudian dikalikan DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Nah, di SPT tahunan ini tentunya yang menggunakan NPPN, sekali lagi kami infokan, ya yang boleh menggunakan NPPN ini perlu digarisbawahi dulu ya Mbak Dia, bahwa adalah orang pribadi ya. Hanya wajib pajak orang pribadi. Orang pribadinya seperti apa gitu ya? Ya memang sekali lagi ini berulang-ulang kami sebutkan yang menjalankan usahanya dengan omset di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Nah, bagian ini yang penting, yang juga sangat penting dan terlewatkan oleh wajib pajak gitu ya. Bahwa ketika nanti menyampaikan SPT tahunan atas bukti potong yang telah dilakukan pemotongan oleh si pemberi royalti, maka nanti akan dikreditkan dalam SPT tahunan dan ketahuan nanti kurang bayarnya atau lebih bayarnya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi, bahwa penurunan tarif 6% ini akan terasa tipis gitu ya ketika kita mendapatkan kurang bayar. Nah, poin yang perlu kami sampaikan juga Mbak Dia, bahwa untuk memperoleh untuk mendapatkan lah gitu ya menggunakan NPPN ini, sebenarnya kita harus mengajukan permohonan untuk bisa menggunakan NPPN ini gitu loh. Jadi nggak serta-merta ketika kita mungkin nanti menerima royalti dari si pemberi royalti gitu ya, kita langsung dipotong 6%, enggak, tapi kita harus buktikan dulu dengan adanya bukti penerimaan surat bahwa kita sudah melakukan permohonan untuk bisa menggunakan yang namanya NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto. Nah, ini untuk permohonannya adalah jangka waktunya adalah 3 bulan pertama sejak suatu tahun pajak. Jadi kalau misalnya kita bicara 2023 nih, Januari, Februari, Maret, 31 Maret. 31 Maret ya. Iya. Oke. Jadi kalau saya mau kena potongan tadi tuh dikalikan 40% ya. Untuk pendapatan royalti saya berarti harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN ini paling lambat 31 Maret ya, Mas ya. Jadi ini tidak berlangsung otomatis, karena saya sempat IG live juga mengenai hal ini dan beberapa teman itu menanyakan apakah ini kemudian otomatis dilakukan oleh para penerbit, para perusahaan rekaman atau publishing gitu ya. Ternyata tidak ya Mas ya. Jadi dari kita sendiri harus melakukan semacam pembuktian, kita memberikan bukti surat penerimaan pemberitahuan NPPN ini kepada mereka yang kolek pendapatan royalti kita gitu ya. Betul banget gitu ya. Jadi emang benar dari sisi kita sebagai orang pribadinya yang memang ingin mendapatkan tarif ini gitu.
Oke. Wah, ini berarti penting banget nih teman-teman yang menyaksikan. Siapa tahu ada juga para pekerja seni. Ya. Jadi, please dicatat ya. Berarti kalau kita ini menggunakan tarif pemotongan royalti ini yang baru, maka kita harus menyampaikan bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan NPPN kepada pemberi royalti, ya. Dan batas waktu penyampaiannya itu 31 Maret. Nah, ini berarti tinggal seminggu lagi. Seminggu jadi, lagi. Please, please jangan jangan terlambat karena ini tidak berjalan otomatis. Kitanya juga harus memberikan pemberitahuan. Nah, cara mendapatkan si bukti penerimaan suratnya ini, Mas Rian, susah nggak? Gimana caranya nih? Yang paling praktis dan mudah buat teman-teman lakukan? Nggak susah Mbak Di, gitu ya. Karena kita kan sudah terbiasa ya dengan menyampaikan SPT tahunan. Tentunya kita sudah bisa login di akun pajak kita sendiri ya. Kita tinggal kunjungi aja www.pajak.go.id, kemudian kita login dengan akun kita, gitu ya. Kalaupun memang ternyata belum pernah login atau belum pernah mengaktifasi akun pajaknya, silakan diaktifasi dulu aja gitu ya. Setelah kita masukkan login NPWP kita ataupun NIK kita, karena kan sekarang sudah bisa pakai NIK nih, NIK ataupun NPWP, kemudian masukin passwordnya. Di sana juga ada kode keamanan yang bisa diinput, lalu kemudian kita nanti pilih menu layanan. Nah, di menu layanan ini ada satu menu yang namanya KSWP. Nah, dari KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Nah, jadi kita klik saja, klik KSWP, kemudian kita klik pada menu profil pemenuhan kewajiban. Nah, jadi kita scroll, karena banyak pilihannya ya, karena memang wajib pajak ini kan banyak ya yang melakukan permohonan. Nah, salah satunya adalah kita scroll nih dengan kata kuncinya pemberitahuan penggunaan NPPN. Kemudian lanjutkan kita dengan menggunakan memilih tahun penggunaan NPPN. Lalu kita cek data, nanti dari cek data itu akan keluar nih dari status wajib pajaknya, kemudian juga NPWP-nya gitu kan ya. Nah, kemudian isikan kode captcha, kemudian klik submit. Jadi intinya gini, dari kita sebagai penulis misalnya ya, karena kita lagi bahas penulis dan juga pekerja seni, kita silakan saja untuk melakukan permohonan gitu ya. Ini nggak perlu yang namanya tunggu konfirmasi dari DJP, enggak. Tapi dari permohonan itu kemudian kita input, kita submit, lalu kita download. Nah, inilah yang downloadannya, formulirnya kita bawa ke si pemotong gitu, untuk bisa dibuktikan gitu, untuk menjadi pembuktian maksudnya gitu. Saya udah terima juga nih Mas, ada beberapa pemotong royalti yang sudah berinisiatif, mereka mengirimkan email blast kepada para pekerja seni ya, yang ada di bawah naungan mereka untuk mengingatkan, jangan lupa untuk kemudian memberikan si bukti penerimaan surat ini. Nah tadi ada teman saya nih Mas, ada Juki. Juki ini seorang rapper, pokoknya legend banget nih Mas, dia barusan nanya. Ini pertanyaannya tapi valid banget. Buat yang sudah keburu bayar, bayar pajak, berarti gimana tuh Mas? Kalau yang udah telanjur bayar gitu. Tadi kan kita sempat bicara mengenai kredit pajak gitu ya Mbak Di, gitu ya. Jadi bukti potong yang ada, kemudian nanti kan kita akan input nih di SPT tahunan, bahwa kita kan konsepnya gini ya, SPT tahunan itu kan dari Januari sampai Desember. Selama Januari, kemudian sampai dengan Desember, kita kan terima nih, terima royalti, kemudian potongan-potongannya beserta bukti potongnya gitu ya. Nah, kemudian dari akhir tahun pajak itu kita menyampaikan SPT tahunan. Dari SPT tahunan itu kita kemudian memperhitungkan gitu ya, berapa jumlah pajak memang yang seharusnya terutang, dikurangi dengan bukti potong yang telah dilakukan oleh si pemberi royalti. Nah, jadi ketika nanti bukti potong tersebut digabungkan, nah ini akan ketahuan nih dari pajak yang terutang dengan yang sudah dipotong, akan ketahuan kurang bayar atau lebih bayar. Jadi jangan khawatir, karena memang konsep PPh pasal 23 itu memang sebagai pengurang dalam SPT tahunan kita. Seperti itu. Jadi masih bisa dikoreksi gitu ya Mas ya? Iya, betul gitu ya. Oke. Nah, lalu nih Mas, mau nanya. Si Gimana? bukti penerimaan surat ini harus kita lakukan sekali saja cukup, habis itu kesana-sananya nggak usah, atau setiap tahun harus kita lakukan terus gitu? Oke, itu berlaku untuk tahun pajak yang diajukan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nih 31 Maret, atau hari gini deh, ini tanggal 24 Maret ya, kita mengajukan untuk NPPN tahun 2023, maka izin yang digunakan untuk NPPN adalah tahun pajak 2023 gitu. Jadi pada tahun itu.
Jadi jadi setiap tahun harus kita lakukan lah ya, kurang lebih ya Mas. Betul, gitu ya. Oke. Iya. Siap. Nah, saya mau review lagi ya Mas ya, boleh. dari per 1 ini. Jadi yang pertama, tarif pemotongan pasal PPh 23 atas royalti turun dari 15% menjadi 6%. Ya. Lalu pemotongan dilakukan oleh pihak yang membayarkan royalti. Betul. Kemudian wajib pajak orang pribadi penerima royalti harus menyampaikan bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan NPPN kepada pemotong. Ya, jadi ini ada dua arah bisa dibilang ya. Si penerima royalti harus membuktikan, harus memberikan pembuktian, dan si pemotong juga harus melakukan sesuai dengan prosedur yang baru ini kalau memang ada surat pembuktiannya gitu ya Mas ya. Oke, betul banget. Poin yang kedua, bukti pemberitahuan surat pemberitahuan NPPN ini didapat setelah wajib pajak menyampaikan kepada Ditjen Pajak yang jangka waktunya adalah 3 bulan ya Mas ya, 3 bulan dari awal tahun, yang artinya jatuh di 31 Maret ini ya teman-teman. Ini penting banget. So, lakukanlah secara online ya di DJP online. Lalu yang ketiga, ketika menghitung penghasilan di akhir tahun, penghasilan atas royalti wajib dilaporkan oleh WP pribadi dalam SPT tahunan ya Mas ya, dalam bagian penghasilan neto dari pekerjaan bebas. Betul ya. Oke. Betul banget. Nanti PPh 23 yang sudah dipotong itu merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh wajib pajak orang pribadi untuk mengurangi penyetoran SPT tahunan mereka gitu ya Mas. Oke, betul banget Mbak Di itu semuanya. Itu resumenya udah jelas banget ya. Saya senang banget kalau misalnya ketemu kayak wajib pajak Mbak Di ini gitu ya. Jadi selain menyambut dengan gembira daripada Per 1 2023 ini, juga sangat paham sekali gitu ya terkait dengan bagaimana ketentuannya gitu. Tapi mau Mas. Nah, ini mumpung loh Mbak Di. Mumpung di sini juga Mbak Di dan mungkin juga kawan-kawan pajak yang mungkin akan menyaksikan Tax Live ini juga nanti mungkin ketika offline ya di belakang gitu ya. Nah, ini juga kami harus menginformasikan bahwa dari yang disampaikan oleh Mbak Di tadi itu sudah lengkap sekali gitu ya. Tapi ada juga loh kewajiban daripada bagian si pemotongnya gitu ya, atau si pemberi royaltinya. Nah, itu ada kewajibannya terhadap apa yang sudah dibayarkan royaltinya. Yang pertama nih, si pemotong ini wajib membuat bukti potong. Nah, itulah ya kenapa kalau kita sudah menerima royalti kita harus dapat nih bukti potongnya. Bukti potongnya kita kalau nggak dapat diminta ya gitu, diminta kepada si pemberi royaltinya gitu, harus diminta. Nah, ini kewajiban daripada si pemotong yang harus membuat bukti potong tersebut. Kemudian mereka sebagai pemotong juga harus dan juga wajib untuk menyetorkan PPh 23 yang telah dipotong ke kas negara gitu ya. Kemudian yang ketiga juga wajib setelah disetorkan, kemudian juga wajib dilaporkan dalam SPT masa unifikasi. Nah, ini bagian mereka deh gitu ya untuk bisa melakukan kewajibannya gitu. Iya, itu petualangan setiap tahun tuh Mas ngumpulin bukti potong. Iya kan, sayang kalau misalnya nanti nggak jadi pengurang ya Mbak Di ya. Gitu. Benar. Karena kadang-kadang pemberi kerja juga ada yang ini sedikit sekali, tapi ada yang tidak mengerti gitu. Artinya, Mbak bisa nggak saya kasih uangnya aja? Jadi saya kasih uang pajaknya aja. Saya bilang nggak bisa gitu. Itu harus disetorkan oleh pemberi kerja gitu. Jadi nggak bisa saya yang menyetor kan, karena nanti bukti potongnya digunakan gitu. Oke, bener banget gitu. Iya. Jadi sekali lagi Per 1 2023 ini akan mudah-mudahan ya Mbak Di ya, akan meningkatkan semangat kita semuanya, khususnya teman-teman baik itu penulis, kemudian juga pekerja seni ataupun penerima royalti gitu ya. Karena memang sekarang konsepnya lebih mudah dan juga tarifnya juga lebih kecil gitu ya, khusus untuk orang pribadi pengguna NPPN di bawah 4,8 miliar. Gitu. Oke. Nah, ini juga sebetulnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Mas, cuma saya agak siwer bacanya karena banyak banget yang komen, sehingga nggak tahu apakah teman-teman di sana bisa memilihkan pertanyaan untuk dijawab.
Mbak Adi ini ada ini nih. Yes. Ada yang say hi sama Mbak Adi nih dari L Fotografi nih. Jadi pengen nih baca bukunya Mbak Adi Iya mulai dari dong. filosofi kopi Iya dong. 2006. Jadi pengen baca lagi ya ketika ketemu Mbak Adi di sini. Mulai dari Iya. filosofi kopi 2006, kemudian juga Recto Verso 2008, Perahu Kertas 2009, Matre 2011, Kepingan Supernova gitu ya, Aroma Karsa. Banget. Ini memang pengikutnya Mbak Di sekali nih, hafal sekali ya. Iya, tapi yang paling penting jangan beli bajakannya ya, Mas. Betul. Karena kalau dari Nah, bajakannya saya nggak dapat iya. pendapatan royalti. Iya, bener banget gitu ya. Mbak Di boleh nggak sih nanya-nanya sedikit? Kira-kira Boleh, apa boleh. sih yang bakal keluar lagi nih? Wah, Ya sekarang. saya ini sebetulnya tahun ini lebih banyak bikin lagu kayaknya, Mas. Kalau Oke. lagu lagi cukup banyak yang rilis. Kemarin Betul. baru bikin buat Raisa juga, Iya. nanti ada buat beberapa penyanyi juga. Tapi kalau Oke. buku, saya belum memulai sebuah proyek yang besar, cuma kayaknya akan ngajar dulu, Mas. Ada beberapa kelas menulis yang akan saya ampu dalam tahun ini. Mudah-mudahan lancar. Terus Amin. kasih buat doanya dan juga buat teman-teman yang hadir di sini ya, yang kayaknya juga mengikuti karya-karya saya. Makasih banget udah say hi. Iya. Ini luar biasa sekali nih buat teman-teman yang memang ngefans banget kayak saya nih. Ngefans banget sama Mbak Adi gitu ya. Ini ditunggu karya-karya selanjutnya gitu ya. Apalagi lagu-lagunya itu semuanya ngena gitu ya. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan yang mau kita lihat dari kolom komentar gitu ya. Oke. Ini mungkin kami bacakan, kami pilih nggak apa-apa ya Mbak Di ya? Ya silakan Mas, soalnya banyak banget Mas. Oke. Karena monitor saya juga cukup jauh. Oke. Mana nih? Ada maksudnya nih, royalti? Ya, saya sempat baca nih Mas. Mau saya bacakan nggak? Ada satu nih. Boleh. Dari Wayan Budiarta bertanya, bagaimana pemotongan dilakukan bila penerima penghasilan ini tidak masuk dalam kategori wajib pajak? Oke. Berarti nggak. Iya, artinya nggak punya NPWP dong, gitu ya nggak sih? Gimana tuh Mas? Artinya nggak punya NPWP dong. Nah, kalau misalnya nggak punya NPWP memang tidak bisa dilakukan gitu ya. Bahkan kalau misalnya tadi kita sampaikan ya, tadi kami juga sempat webinar dengan UAMI gitu ya. Kalau misalnya tidak punya NPWP akan dikenakan tarif yang lebih tinggi 100%. Artinya dua kali, betul gitu. Nah, jadi sekali lagi untuk teman-teman ya, para pekerja seni dan juga penulis yang memang saat ini belum punya NPWP, silakan saja daftar NPWP itu gampang kok. Secara online di djponline.pajak.go.id, langsung aja nanti ikuti langkah-langkahnya dan itu dengan mudah bisa didapatkan NPWP-nya. Apalagi sekarang NIK sudah menjadi NPWP gitu. Iya. Mas Rian, saya mau klarifikasi satu lagi, Mas. Boleh. Oke. Jadi ini ilustrasi ya, Mas ya. Soalnya kemarin saya sempat baca dari rilisan resminya Ditjen Pajak, saya cuma mau klarifikasi. Katakanlah pendapatan saya 100 juta ya, pendapatan royalti saya 100 juta. Itu kan jika saya menggunakan norma 50% di SPT tahunan saya, dia kan jadinya 50 juta ya Mas ya, yang kena pajak ya. Betul ya. Nah, tapi karena ada peraturan ini, dari 100 juta itu kan kemudian menjadi berapa tuh Mas? Kalau misalnya tadinya 100 juta tuh bruto ya, berarti kan yang saya bayar 6%-nya ya, berarti cuma 6 juta gitu ya. Iya, oke. Nah, jadi terus 4 jutanya. PH-nya berarti ya, PH-nya 6 juta ya. Oke, 6 jutanya, oke. Nah, kalau saya hitung lagi nanti di berarti kan 94 Mas. Betul ya? Terputus-putus, Mbak Adi. Oke. Halo. Oke. Halo. Ya. Nah, apakah sinyalnya aman? Saya sih agak risma, tapi saya dengar suaranya. Mas dengar suaraku nggak, Mas Rian? Halo. Teman-teman dengar saya nggak? Oke, boleh diulang, Mbak Di? Nah, oke. Kalau nanti dari 100 juta itu, yang saya perhitungkan di laporan tahunan saya, SPT tahunan saya, itu tetap bruto 100 juta atau yang sudah dikalikan 40% itu, Mas?
Oke, tetap jadi apa namanya penghasilan dalam setahun ya, brutonya dalam setahun ya. Kemudian dikalikan 50%-nya nanti dikurangi dengan PTKP, baru dikalikan tarif progresif. Nah, dari tarif progresif ini ketahuan pajak terutangnya berapa, baru kita kurangi dengan bukti potong yang tadi ya. Bukti potong yang sudah didapatkan dari si pemberi royalti tadi, gitu ya. Oke, oke. Iya, iya. Siap. Ini tadi ada yang nanya juga nih Mas dari Darun Nafis. Sorry tadi yang mana? kalau belum mendaftarkan NPPM tarifnya tetap 15%. Iya, tetap ya Mas ya. Jadi harus mendaftarkan dulu baru bisa mendapatkan potongan yang ekstra 40% itu ya. Saya nggak bisa menangkap nih. Oh, sorry. Putus. Ya. Dari putus siapa? Ya. Mbak Di? Kalau dia belum mendaftarkan NPPM, tarifnya tetap 15 berarti ya Mas? Iya, belum. Kalau misalnya dia tidak mengajukan untuk menggunakan NPPN, maka tarifnya tetap 15. Gitu. Itulah yang tadi kita sampaikan di awal ya. Gitu. Kalau misalnya menggunakan tarif yang sebelumnya akan lebih bayar, akan cukup merepotkan seperti itu. Ya nggak sih? Di perhitungan akhir tahun SPT tahunannya. Iya. Oke. Nih, lalu ada satu pertanyaan lagi nih Mas. Bila istri pekerjaan bebas, suaminya karyawan, ini bisa nggak NPWP digabung? Nah, oke. Ini menarik nih. Kalau misalnya si istri melakukan pekerjaan bebas, suaminya karyawan. Nah, konsep perpajakan yang ada di Indonesia menempatkan keluarga itu menjadi satu kesatuan ekonomis. Artinya nanti di sini kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk dapat melaksanakan hak dan juga memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi boleh digabung gitu ya. Karena nanti konsep digabung ini memang kita juga menuju ke satu data Indonesia di mana NIK menjadi NPWP juga. Jadi digabungkan saja. Jadi kepala keluarganya yang selaku suami menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab nanti menyampaikan SPT tahunan. Oke. Sepertinya sepertinya kalau dari saya udah nih Mas ya. Iya, oke. Jelas untuk hal-hal yang kita tanyakan tadi. Oke, ya. Karena mungkin waktunya juga terbatas, Mbak Adi juga sangat sibuk gitu ya. Tapi kembali lagi saya menyampaikan say hi kawan pajak untuk Mbak Dini terutama ya. Dengan karya-karyanya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu penyemangat juga gitu ya. Untuk teman-teman penulis dan juga pekerja seni lainnya. Untuk bisa ya mengajukan NPPN supaya bisa menggunakan tarif 6% ini. Oke. Ya, makasih juga Mas untuk pencerahannya sore hari ini. Semoga ini dapat membantu sosialisasi yang lebih baik lagi ya mengenai PER 1 2023 ini. Betul. Saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Badi yang memang sudah bersedia hadir dalam acara Tax Live. Mudah-mudahan nggak kapok ya kalau misalnya kita ngobrolin soal pajak royalti lagi. Ya, tetap semangat Mbak Adi untuk menebarkan energi yang positif dan juga menjadi public figure kebanggaan. Kalau tadi saya sampaikan Mbak Adi adalah pejuang pajak royalti gitu ya, karena memang selama 2017 gitu ya, sampai sekarang ini sampai terbit PER 1 ya. Mudah-mudahan Mbak Adi juga tetap menjadi public figure yang peduli akan kemajuan dan juga kemandirian bangsa. Salam hangat dari kami semua, keluarga besar Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Terima kasih Mbak Adi. Terima kasih banyak, salam kembali. Oke. Terima kasih kawan pajak. Mungkin Mbak Di juga makasih juga sudah hadir sore hari ini. Thank you banget. Salam dari Mbak Dian. Oh iya. Oke. Iya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih. Baik, bye. Ya. Terima kasih untuk kawan pajak ya yang sudah bergabung dalam acara Tax Live episode 86 hari ini 23 Maret 2023. Dan sekali lagi jangan lupa ikuti terus Tax Live di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih seru lagi ya. Dan harapan kami acara Tax Live ini bisa sama-sama untuk memberikan edukasi dan juga belajar dan juga menumbuhkan semangat kita untuk tetap menjadi wajib pajak yang patuh dan juga cinta sama Indonesia. Saya Rian Ramdhani undur diri pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.